Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dan senantiasa mendapat bimbingan dan perlindungan dari Allah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai skill komunikasi yang perlu kita miliki. Skill komunikasi adalah kemampuan kita untuk mengekspresikan ide-ide, gagasan-gagasan atau pikiran-pikiran kita kepada orang lain, baik secara langsung maupun melalui media, untuk mempengaruhi pikiran, perasaan maupun perilaku audiens, sehingga kita bisa mencapai tujuan-tujuan yang kita inginkan sesuai dengan konteks komunikasi yang kita lakukan. Nah, saudara sekalian, yang pertama adalah kita belajar berbicara secara efektif, secara singkat, padat, jelas. Di dalam berbicara, kita perlu menyusun kalimat-kalimat yang kita gunakan secara singkat, jelas, padat, dan efektif diterima oleh halayak atau oleh penerima. Jadi kita harus berbicara dengan bahasa yang jelas, bahasa yang mudah dimengerti, bahasa yang singkat, bahasa yang lugas, tidak bertele-tele, sehingga orang yang mendengar, orang yang menerima pesan-pesan kita akan lebih cepat mengerti, lebih cepat memahami, lebih cepat merespon apa yang kita sampaikan, apa yang kita komunikasikan. Ketika orang mudah menerima apa yang kita sampaikan, maka pikiran-pikiran orang itu akan lebih terbuka, akan lebih mudah mengikuti dan melaksanakan pesan-pesan yang kita sampaikan. Tapi jika pesan yang kita komunikasikan kepada orang lain itu sulit dimengerti, terlalu berbelit-belit, maka orang akan mengalami kebingungan. Orang lain akan sulit untuk merespon secara positif keinginan-keinginan yang kita komunikasikan kepada mereka. Jadi ini skill komunikasi yang pertama adalah kita belajar memformulasikan pesan-pesan kita kepada orang lain secara singkat, tepat, padat, lugas, yang langsung bisa dipahami, yang langsung bisa menyentuh, mempengaruhi pikiran, sikap, dan tindakan audiens. Jadi saudara sekalian, hindarilah berbicara yang tidak jelas pokok bahasannya, yang malah membuat orang lain bingung, membuat orang lain tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Itu semua harus kita hindari. Nah, saudara sekalian, ciri skill komunikasi berikutnya adalah kita belajar menjadi pendengar yang baik. Ingat, komunikasi itu bukan hanya bagaimana kita menyampaikan pesan secara singkat, padat, jelas kepada orang lain, tapi bagaimana juga kita menerima pesan-pesan, respon, feedback dari orang lain secara tepat. Disinilah kita butuh satu kemampuan untuk mendengar, kemampuan untuk menerima, kemampuan resepsi, sehingga apa yang disampaikan oleh orang lain, feedback atau respon, itu bisa kita tangkap, kita bisa terima dengan jelas, sehingga kita bisa melanjutkan ide-ide, gagasan-gagasan orang lain yang kita terima menjadi sebuah kesepakatan, menjadi sebuah kompromi, menjadi sebuah dialog, dan sebagainya. Inilah pentingnya kita memahami apa keinginan, apa ide-ide, gagasan-gagasan orang lain dengan belajar menjadi penerima, menjadi pendengar yang baik. Dalam berkomunikasi, sebaiknya kita menggunakan prinsip saling memberi dan saling menerima. Kita jangan terlalu mendominasi pembicaraan
dan kita juga jangan terlalu pasif dalam pembicaraan. Jadi ketika kita berkomunikasi secara tepat, kita juga harus bisa belajar menerima pesan-pesan orang lain secara tepat. Ciri skill komunikasi berikutnya atau yang ketiga adalah kita selalu menjaga bahasa tubuh supaya menyenangkan, supaya bahasa tubuh kita menunjukkan ekspresi positif. Nah, disinilah kita perlu menjaga penampilan supaya menyenangkan, menjaga pakaian supaya sopan, menjaga raut wajah kita supaya bersih, supaya menyenangkan, murah senyum, cara kita menatap supaya menyenangkan, cara kita berdiri, cara kita duduk, itu semua mencerminkan satu sikap positif. Ketika kita menampilkan sebuah gestur, bahasa tubuh yang positif, maka orang lain akan menanggapi bahasa tubuh, bahasa wajah atau gestur kita juga dengan positif. Kita cenderung mengikuti orang lain. Ketika kita melihat orang lain tersenyum, maka kita juga akan tersenyum. Ketika kita melihat orang mengantuk, ya kita juga akan cenderung mengantuk. Coba aja. Ketika kita melihat orang lain sigap, berdiri dengan postur yang hebat, yang kokoh, maka kita juga akan bersemangat. Oleh karena itu, kalau Anda merasa kurang nyaman, Anda merasa kurang bersemangat, cobalah atur gestur dengan mengatur cara duduk kita, kemudian kita tersenyum, menarik napas, menahan sejenak, kemudian kita keluarkan perlahan-lahan melalui mulut sambil mengucapkan Alhamdulillah. Maka beban-beban di hati itu akan hilang, akan pergi. Kalau belum hilang dalam satu tarik napas, kita ulangi 2 kali, 3 kali, sampai perasaan kita nyaman. Jadi dengan mengubah gestur itu kita bisa mengubah pikiran, mengubah perasaan kita dengan cepat ya, menjadi lebih baik. Nah, ini ciri skill komunikasi yang ketiga ya, yang perlu kita miliki. Saudara sekalian, ciri dari skill komunikasi yang keempat yang perlu kita miliki adalah memahami konteks komunikasi. Nah, ini penting sekali. Kita harus bisa menempatkan cara kita berkomunikasi dengan situasi. Di mana kita harus membedakan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang yang lebih muda, dengan orang yang lebih tua, dengan adik-adik kita, dengan kakak-kakak kita, dengan orang tua kita, dengan guru kita, dengan teman sepergaulan kita. Itu semua kita harus tempatkan cara kita berkomunikasi secara tepat sesuai dengan setting atau konteks komunikasi. Begitu pula ketika kita berkunjung ke satu tempat, misalnya ke kantor, kita berkunjung ke kantor teman, tentu kita harus berpakaian formal. Ketika kita berkunjung ke rumah teman, tentu kita harus berpakaian rapi yang sopan. Ketika kita bertemu dengan tetangga, tentu kita harus memakai pakaian yang menyenangkan, yang sopan. Jadi kita menempatkan diri dalam berkomunikasi sesuai dengan konteks atau setting. Kita jangan menganggap bahwa situasi itu sama saja dimanapun sehingga penampilan kita sama. Tentu dalam ilmu komunikasi tidak seperti itu. Karena dalam komunikasi ada yang disebut dengan konteks atau setting komunikasi. Nah, untuk meningkatkan skill komunikasi ini kita harus belajar bagaimana cara menempatkan diri dalam berpakaian, dalam berbahasa. Ya, tentu semua kita sesuaikan dengan orang-orang yang kita hadapi dan situasi di mana kita berada. Kalau kita berada di acara pengantinan, ya kita gembira-gembira, itu wajar. Kalau kita berada di acara duka, ya tentu kita juga harus menunjukkan ekspresi yang lebih empati kepada orang yang mendapat musibah. Jadi disinilah pentingnya kita meningkatkan skill komunikasi dengan memahami setting, memahami konteks komunikasi di mana kita berada. Selanjutnya yang kelima, skill komunikasi yang perlu kita miliki adalah menjaga tata bahasa. Ini penting sekali. Kita perlu berbicara dengan tata bahasa yang lebih baik. Karena bahasa menunjukkan bangsa.
Cara kita berbicara itu menunjukkan siapa diri kita. Bahasa-bahasa jalanan itu jangan kita bawa ke dalam bahasa-bahasa formal. Ketika kita bertemu dengan teman-teman kita, bertemu dengan profesional, tentu kita membawa bahasa-bahasa yang terstruktur, bahasa-bahasa yang santun, bahasa sesuai dengan karakteristik dari teman diskusi atau teman komunikasi kita. Disinilah perlunya kita belajar tata bahasa yang baik. Tata bahasa yang baik itu bisa kita pelajari melalui buku-buku bahasa. Bagaimana kita menggunakan bahasa sesuai dengan EYD, bagaimana kita menggunakan bahasa sesuai dengan struktur bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kita bisa belajar menggunakan tata bahasa itu dalam bahasa tulis. Kita akan lebih cepat memahami aturan-aturan bahasa itu ketika kita mempraktekannya dalam bahasa tulis. Oleh karena itu, belajarlah untuk membuat tulisan-tulisan dengan bahasa-bahasa yang benar. Ya, misalnya ketika kita menulis artikel, menulis tinjauan, menulis opini ya di surat kabar, di media online atau di web blog kita ya, di blog pribadi kita, kita bisa menulis di situ dengan tata bahasa yang baik dan benar. Nah, jika kita sudah terbiasa menggunakan tata bahasa yang baik dan benar dalam bahasa tulisan, maka dalam bahasa lisan kita juga akan terpengaruh untuk menyampaikan pikiran kita dengan tata bahasa yang baik dan benar. Jadi, tingkatkan terus tata bahasa kita dan hindarilah kita menggunakan tata bahasa yang tidak sama sekali teratur, yang tidak menentu. Itu jangan kita bawa dalam sebuah komunikasi yang formal, komunikasi profesional, tentu bukan pada tempatnya. Jadi kita terus meningkatkan skill komunikasi kita dengan belajar tata bahasa, ya. Belajar tata bahasa baik ketika kita menulis menggunakan bahasa tulisan dan juga pada saat kita menggunakan bahasa lisan atau bahasa oral. Nah, saudara sekalian, yang terakhir, ciri skill komunikasi yang perlu kita miliki adalah menyampaikan bahasa-bahasa positif dan bersikap positif dalam kehidupan, dalam pergaulan, ketika kita berada di kantor, ketika kita berada di tempat kerja, ataupun ketika kita berada di masyarakat, kita belajar menyampaikan bahasa-bahasa positif dan bersikap positif. Tentu orang-orang yang selalu menyampaikan bahasa-bahasa positif, bahasa-bahasa optimis, bahasa-bahasa yang menyenangkan, sopan, santun, akan lebih disenangi dalam pergaulan daripada orang-orang yang selalu berbahasa negatif, menceritakan keburukan orang lain, menyebar hoax, ya. Itu tentu tidak akan memberi manfaat kepada diri sendiri maupun orang lain, kecuali itu akan menjadi satu permasalahan. Oleh karena itu, belajarlah untuk senantiasa berbahasa secara positif dan bersikap secara positif. Kita bisa menilai bagaimana kehidupan seseorang dari bahasa yang mereka sampaikan. Seseorang yang selalu menyampaikan bahasa-bahasa positif itu menunjukkan seseorang yang memiliki jiwa dan pikiran-pikiran positif. Orang-orang yang selalu berbahasa negatif, bersikap negatif, itu menunjukkan orang itu memiliki jiwa dan pikiran-pikiran negatif. Karena bahasa menunjukkan pikiran kita. Orang yang memiliki pikiran-pikiran positif akan menyampaikan bahasa-bahasa positif. Begitu pula sebaliknya. Jadi, saudara sekalian, jika Anda ingin memberikan manfaat kepada diri sendiri maupun orang lain, belajarlah menjadi manusia-manusia positif. Manusia yang selalu memberi manfaat. Manusia yang senantiasa menjadi sumber inspirasi, menjadi contoh teladan bagi orang lain dalam kebaikan, ya. Dan tentu saja kita harus menjaga sikap kita,
bahasa kita, pikiran-pikiran kita, dimanapun kita berada. Dengan demikian, kita akan menjadi orang yang senantiasa mengontrol diri. Karena kita yakin bahwa bukan hanya manusia yang memberikan satu penilaian, tapi yang terutama adalah Allah, Tuhan pencipta semesta alam, akan mencatat apa yang kita sampaikan dan apa yang kita lakukan. Peliharalah selalu keimanan, ketakwaan kita di dalam berbicara, di dalam bergaul, di dalam bersikap, di dalam bertindak. Karena itulah cara yang paling baik. Kita akan memberi manfaat kepada orang lain, dan kita juga akan memberikan manfaat yang besar kepada lingkungan yang ada di sekitar kita dengan pikiran-pikiran dan bahasa-bahasa positif yang kita sampaikan. Saudara sekalian, inilah 6 ciri skill komunikasi yang perlu kita miliki dan kita praktekkan dalam berbagai bidang kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.